tahun ke-8 Hijriah, Madinah sedang tumbuh menjadi sebuah kota yang tenang dan tertib di bawah kepemimpinan Rasulullah. Setelah serangkaian perjanjian, ekspedisi, dan penaklukan damai, Islam mulai menunjukkan kekuatannya di Jazirah Arab. Namun ketegangan masih membara di luar perbatasan. Salah satu wilayah penting di utara adalah Syam, tanah yang subur, kota-kotanya megah, dan berada di bawah kekuasaan besar Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Di sana, berbagai kabilah Arab Kristen hidup di bawah perlindungan Romawi, termasuk suku Ghassan, yang memiliki hubungan diplomatik dan militer kuat dengan Kaisar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya mengutus para sahabat untuk menyebarkan dakwah dan menyampaikan ajakan damai kepada para penguasa di luar wilayah kekuasaan Islam. Salah satu utusan yang ditugaskan adalah Al-Harits bin Umair Al-Asdi, seorang sahabat mulia yang dikenal pemberani dan cerdas. Ia membawa sepucuk surat dari Nabi yang ditujukan kepada Syurahbil bin Amr, gubernur wilayah Mutah, yang berada di bawah kekuasaan Heraklius, Kaisar Romawi. Al-Harits bin Umair berangkat sendiri dari Madinah ke arah Syam. Ia bukan membawa pasukan, bukan pula membawa ancaman. Yang ia bawa hanyalah misi damai, ajakan kepada keimanan, dan dakwah kepada kebenaran. Tapi belum sempat ia tiba di tujuan, ia dicegat oleh pasukan Romawi, ditangkap, dan dibunuh oleh Syurahbil bin Amr. Ia menjadi satu-satunya utusan Rasulullah yang dibunuh selama menjalankan misi dakwah. Peristiwa ini sangat mengejutkan. Dalam tradisi Arab dan bahkan tradisi kekaisaran manapun, utusan tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh, karena mereka membawa amanah, bukan permusuhan. Maka, pembunuhan ini bukan hanya pelecehan terhadap pribadi utusan, tapi juga penghinaan terhadap negara dan agama yang mengutusnya. Saat kabar itu sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan memerintahkan pengiriman pasukan untuk menuntut balasan atas pembunuhan utusan, serta memberikan pelajaran kepada pihak Romawi bahwa umat Islam tidak bisa diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 pemimpin untuk memimpin ekspedisi ini dengan urutan kepemimpinan jika terjadi gugur di medan tempur. Zaid bin Haritsah, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, dulu adalah anak angkat beliau. Cerdas, lembut, namun tegas di medan perang. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, seorang yang dikenal memiliki keberanian dan wibawa tinggi. Abdullah bin Rawahah, seorang penyair, tokoh dari kaum Ansyar, dan salah satu sahabat pertama yang masuk Islam di Madinah. Pasukan yang disiapkan berjumlah 3.000 orang. Ini adalah jumlah pasukan yang besar untuk ukuran umat Islam saat itu. Namun dibandingkan dengan jumlah pasukan Romawi yang mencapai ratusan ribu, jumlah ini jauh lebih kecil. Apalagi, pasukan Romawi tidak hanya terdiri dari tentara kekaisaran, tetapi juga diperkuat oleh suku-suku Arab Kristen yang setia kepada Romawi. Meski begitu, tidak satu pun dari para sahabat yang gentar. Mereka tahu bahwa yang mereka hadapi bukan hanya medan perang, tapi juga ujian atas keberanian, iman, dan kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berangkat, Abdullah bin Rawahah sempat menyampaikan bait-bait syair yang menggambarkan keteguhan hatinya. Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh hari ini, engkau pasti mati juga esok. Maka matilah dengan mulia, dan jangan gentar terhadap apa yang pasti. Pasukan berangkat menuju utara, melintasi padang pasir, dan lembah-lembah menuju wilayah Mutah. Sepanjang perjalanan, semangat mereka tetap tinggi. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar ekspedisi balasan, tapi juga pengiriman pesan kepada dunia. Islam tidak akan membiarkan kehormatan diinjak-injak. Namun di balik itu, mereka juga menyadari satu hal. Tidak semua dari mereka akan kembali. Di antara pasir dan angin Syam, pasukan Muslim terus bergerak. Di antara ratusan ribu musuh yang menunggu, mereka membawa satu hal yang tidak bisa dihitung dalam angka, iman, dan keberanian. Perang Mutah akan menjadi saksi bahwa dalam sejarah Islam,
Kadang kemenangan bukan diukur dari jumlah, tapi dari siapa yang berani berdiri ketika semua orang mundur. Pasukan muslimin terus bergerak ke utara. Mereka menempuh perjalanan panjang dari Madinah menuju wilayah Syam, mendekati daerah bernama Muttah, sebuah tempat yang tenang, yang akan segera berubah menjadi saksi dari salah satu pertempuran paling berat yang pernah dihadapi umat Islam. Namun di tengah perjalanan, pasukan muslim mendengar kabar pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya sudah menunggu di Muttah, dan jumlah mereka tidak main-main. Beberapa riwayat menyebutkan pasukan Romawi mencapai 100.000 hingga 200.000 orang, gabungan antara pasukan Kekaisaran Romawi Timur dan kabilah Arab Kristen seperti Lahm, Judzam, dan Bani Ghassan. 3.000 lawan 200.000, rasio yang sangat tidak masuk akal, tapi para sahabat tidak bergeming. Mereka berhenti sejenak di daerah yang bernama Mon untuk berembuk, membahas langkah selanjutnya. Sebagian di antara mereka mengusulkan, jika kita menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah, mungkin beliau akan mengirim bantuan tambahan. Tapi, di tengah kecemasan itu, bangkitlah seorang sahabat yang memotong suasana hening. Dialah Abdullah bin Rawahah. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Demi Allah, sungguh apa yang kalian takuti sekarang, itulah yang kalian cari. Mati syahid. Kita tidak berperang karena jumlah dan kekuatan. Kita berperang membawa agama ini. Maka dari itu, majulah. Satu dari dua kebaikan akan kita raih. Kemenangan atau syahid." Kata-katanya membakar semangat. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Tidak ada lagi alasan untuk mundur. Mereka terus maju hingga tiba di Muttah. Dan hari itu pun tiba. Hari ketika langit Muttah akan menghitam oleh debu pertempuran. Hari ketika nama-nama yang tercatat sebagai panglima besar Islam akan gugur satu demi satu. Zaid bin Haritsah, panglima pertama. Zaid bin Haritsah memimpin barisan terdepan. Ia mengangkat bendera Rasulullah tinggi-tinggi, tanda bahwa pasukan ini bergerak atas nama Islam. Serangan Romawi datang bertubi-tubi dari kiri, kanan, dan depan. Pedang dan panah seperti hujan dari segala arah. Tapi Zaid tetap di tengah barisan, menggenggam panji Islam dengan kedua tangannya. Ia terus bertempur, meski tubuhnya terkoyak oleh senjata musuh. Dan di tengah desingan panah, Zaid bin Haritsah gugur. Bendera itu hampir jatuh, tapi belum sempat menyentuh tanah, seorang tangan lain menyambutnya. Ja'far bin Abi Thalib, sang singa bersayap. Ja'far bin Abi Thalib segera maju menggantikan Zaid. Ia memegang panji dengan tangan kanan dan menembus barisan musuh dengan keberanian luar biasa. Namun serangan demi serangan menimpa tubuhnya. Saat tangan kanannya tertebas, ia pindahkan bendera ke tangan kiri. Ketika tangan kirinya tertebas, ia dekap panji itu dengan sisa lengannya dan dadanya agar tidak jatuh. Tubuhnya dilukai dari berbagai sisi. Ketika ia akhirnya gugur, di tubuh Ja'far ditemukan lebih dari 90 luka tusukan dan tebasan. Semuanya di bagian depan. Tidak satu pun luka di punggung. Artinya, ia tidak pernah mundur. Ja'far gugur dalam keadaan tubuhnya tak utuh, tapi kehormatannya tetap penuh. Rasulullah SAW yang berada di Madinah saat itu berkata, Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap, dan ia terbang di surga bersama para malaikat. Abdullah bin Rawahah dengan luka di hati. Kini, panji Islam berada di tangan Abdullah bin Rawahah. Ia berdiri memandangi kedua sahabatnya yang sudah gugur. Suasana medan perang mencekam. Bau debu dan teriakan perang memenuhi udara. Tapi justru saat itu, hatinya mulai goyah. Ia berjalan beberapa langkah, ragu, tangannya gemetar. Bukan karena takut mati, tapi karena pertarungan batin antara harapan hidup dan panggilan iman. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Wahai jiwa, engkau enggan untuk syahid? Sungguh, engkau akan mati juga nanti. Jika engkau mati di atas ranjang, engkau tetap akan dihisap. Maka mengapa engkau takut?" Dengan keberanian yang dikumpulkan dari imannya, Abdullah bin Rawahah menghunus pedangnya dan menerjang ke dalam barisan musuh. Dan ia pun gugur sebagai syuhada ketiga dalam pertempuran itu.
kekacauan dan munculnya panglima keempat. 3 panglima utama telah gugur. Bendera Islam kini berada di tanah. Pasukan Muslim mulai terdesak dan kehilangan formasi. Keadaan menjadi kacau. Beberapa sahabat mulai berpikir ini akhir dari mereka. Namun saat itulah muncullah seorang nama yang kelak akan dikenal sebagai Pedang Allah. Khalid bin Al-Walid. Saat itu, ia belum lama masuk Islam. Tapi keahlian militernya sudah tak diragukan lagi. Ia menyusun kembali formasi, mengatur ulang posisi pasukan, dan menggunakan strategi bertahan yang membuat musuh kebingungan. Dalam sehari semalam, Khalid mengganti posisi sayap kanan dan kiri, membuat musuh mengira pasukan Muslim mendapat bala bantuan. Ia juga menyusun pasukan seolah-olah akan menyerang dari 2 arah, lalu melakukan manuver mundur taktis, bukan melarikan diri, tapi menarik pasukan keluar dari kepungan. Dalam pertempuran ini, Khalid mematahkan 9 pedang di tangannya, saking dahsyatnya pertarungan yang ia hadapi. Berkat kepemimpinannya, pasukan Muslim bisa keluar dari medan perang tanpa habis dibantai. 3.000 orang menghadapi 200.000 pasukan, dan mereka pulang dengan kepala tegak. Mutah bukan kemenangan militer, tapi ia adalah kemenangan moral. 3 pemimpin gugur, tapi bendera Islam tidak pernah jatuh. Dan dari reruntuhan perang itu, muncul nama-nama besar. Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Mereka syahid di medan paling berat. Dan satu nama, Khalid bin Al-Walid, mulai bersinar. Karena di Mutah, ia mengubah kekalahan total menjadi kehormatan yang abadi. Ketika pasukan Muslim kembali ke Madinah, dari medan Mutah, mereka tidak membawa harta rampasan. Tidak ada parade kemenangan. Justru sebagian penduduk Madinah menyambut mereka dengan kata-kata pahit. Wahai para pengecut, kalian lari dari medan perang. Ucapan itu menyakitkan, tapi itulah kenyataannya. Sebagian masyarakat menganggap pasukan itu mundur tanpa menang. Namun Rasulullah SAW yang tidak hadir di medan tempur, tetapi mendapat wahyu tentang jalannya perang, berdiri membela mereka. Beliau berkata, mereka bukan pengecut. Mereka adalah pejuang. Mereka akan kembali berperang lagi, insya Allah. Dan sejarah mencatat, mereka memang kembali dan dengan pasukan yang jauh lebih besar. Efek kejut bagi Romawi Timur, perang Mutah memang bukan pertempuran yang dimenangkan secara militer. Tapi ada satu hal besar yang terjadi. Romawi Timur, kekaisaran superpower saat itu, untuk pertama kalinya merasa terancam oleh kekuatan dari Jazirah Arab. Bayangkan saja, hanya dengan 3.000 pasukan, Muslimin bisa bertahan melawan kekuatan hingga puluhan kali lipat jumlah mereka. Pasukan Romawi mengalami kerugian besar. Mereka melihat bahwa pasukan Muslim disiplin, tahan mental, dan tahu strategi. Dan rela mati demi keyakinan. Itu bukan pasukan Badui biasa. Itu adalah gerakan yang tak bisa diabaikan. Setelah Mutah, Kekaisaran Romawi mulai memperhitungkan kekuatan Islam bukan hanya sebagai suku-suku kecil padang pasir, tapi sebagai kekuatan ideologis dan militer yang sedang bangkit. Jika kisah ini menggugah hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like, share pada sahabatmu, dan subscribe untuk mengikuti jejak-jejak sejarah lainnya yang tak kalah mengguncang jiwa.